Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mairani dari kelas A, Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil review saya terhadap artikel penelitian yang berjudul Formulation and Evaluation of Diclofenac Sodium Injection Using Dihydroxypropyl Beta-Cyclodextrin. Artikel penelitian tersebut dimuat dalam International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science volume 3 tahun 2011. Penelitian yang dilakukan oleh Kronalpat and Prayel Patel bertujuan untuk merumuskan dan mengembangkan formulasi injeksi diclofenac yang aman dan stabil dengan menggunakan dihidroksipropil beta-cyclodextrin. Pada penelitian tersebut digunakan natrium diclofenac yang dibuat dalam bentuk sediaan injeksi natrium diclofenac. Injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan lalu fluid atau melalui selaput lendir. Syarat sediaan injeksi diantaranya harus aman, jernih, sedapat mungkin isohidris, sedapat mungkin isotonis, tidak berwarna, steril, dan bebas pirogen. Natrium diclofenac merupakan salah satu obat NSAID yang digunakan untuk antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik dengan mekanisme kerja yaitu menghambat enzim siklooksigenase sehingga produksi prostaglandin di seluruh tubuh akan menurun. Sebelum proses formulasi sediaan obat harus diawali dengan tahap preformulasi terlebih dahulu, yaitu suatu tahapan untuk menentukan keberhasilan suatu sediaan obat dalam memberikan efek terapi yang diharapkan. Faktor kelarutan merupakan salah satu karakteristik fisikokimia yang berperan penting dalam tahap preformulasi, terutama jika sediaan ditujukan dalam bentuk larutan seperti sediaan infus, kemudian injeksi, atau sediaan larutan oral. Selain itu, kelarutan juga dapat mempengaruhi bioavailabilitas dalam proses terapi. Obat dalam tubuh itu harus mengalami proses pelarutan terlebih dahulu, kemudian diabsorpsi sehingga pada akhirnya dapat memberikan efek farmakologis yang diinginkan. Berdasarkan BCS atau Biopharmaceutical Classification System, natrium diclofenac termasuk dalam BCS kelas 2, di mana memiliki kelarutan yang rendah dan permeabilitas yang tinggi. Jika kelarutan suatu obat itu rendah, maka dapat mengakibatkan disolusi yang buruk dan bioavailabilitas yang tidak terduga. Upaya peningkatan kelarutan suatu bahan obat dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan melakukan modifikasi fisika seperti mereduksi ukuran partikel atau pembentukan kompleks inklusi. Dari jurnal yang saya review ini, untuk peningkatan kelarutan dan stabilitas natrium diclofenac dengan membuat kompleks inklusi dengan dihidroksipropil beta-cyclodextrin. Pada pembuatan formula sediaan steril injeksi ini, zat aktif yang digunakan yaitu natrium diclofenac yang diperoleh dari Swiss, Gujarat. Sediaan injeksi tersebut dibuat dalam 6 formula yang berbeda. Formula tersebut dapat dilihat seperti tabel berikut ini. Dari ke-6 formula tersebut digunakan zat aktif natrium diclofenac dengan dihidroksipropil beta-cyclodextrin. Alasan pemilihan obat dan formulasi diantaranya yaitu karena natrium diclofenac memiliki kelarutan dalam air yang buruk, sehingga natrium diclofenac memiliki kecenderungan yang sangat tinggi untuk mengkristal dari larutan organik. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kelarutan dan stabilitas natrium diclofenac, maka dilakukan dengan cara membuat kompleks inklusi dengan dihidroksipropil beta-cyclodextrin. Hidroksi beta-cyclodextrin merupakan salah satu turunan cyclodextrin yang dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan parameter biofarmaseutika seperti stabilitas obat,
bioavailabilitas, dan memperbaiki efek fisika kimia obat-obat yang lipofilik. Sedangkan bahan tambahan lain yang digunakan diantaranya dihidroksipropil beta siklodextrin sebagai bahan penambah kelarutan atau fosfolfat. Kemudian N-asetilsistein digunakan sebagai antioksidan karena natrium diklofenak ini memiliki kerentanan terhadap oksidasi sehingga diperlukan formulasi dengan antioksidan. Selanjutnya yaitu ada dinatrium EDTA sebagai bahan penghelat, kemudian sodium formaldehid sulfoksilat sebagai antioksidan, kemudian ada NaOH 10% sebagai agen pembasah atau dapar untuk menyesuaikan pH 6-7,4. pH tersebut merupakan pH optimal untuk darah atau cairan tubuh. Hal tersebut dimaksudkan agar sediaan tidak menyebabkan inflamasi pada pembuluh darah. Kemudian water for injection digunakan sebagai pelarut injeksi yang tidak mengandung bahan antimikroba atau bahan tambahan lainnya. Berdasarkan jurnal penelitian tersebut, setelah diperoleh sediaan injeksi natrium diklofenak, maka selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap keenam formula tersebut setelah waktu 4 minggu penyimpanan. Evaluasi yang dilakukan yaitu meliputi penampilan fisik. Uji ini merupakan pengujian kualitas suatu bahan atau produk sediaan dengan menggunakan panca indera manusia. Uji penampilan fisik ini dilakukan secara makroskopis dengan mendeskripsikan warna, kejernihan, atau bentuk sediaan. Berdasarkan hasil tabel data pengamatan pada jurnal penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada kode batch T3 dan T4, larutan tampak tidak berwarna dan jernih baik pada kondisi awal maupun setelah waktu 4 minggu penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu pengukuran pH. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pH sediaan sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. pH sediaan diukur dengan menggunakan thermoscientific pH meter. pH semua formulasi pada awalnya ditetapkan dalam kisaran 6,5 sampai 8,1. Berdasarkan tabel, hasil pengukuran pH selama 4 minggu penyimpanan memperlihatkan perubahan pH. Dari keenam formula tersebut, terlihat kenaikan pH setelah waktu 4 minggu penyimpanan. Syarat dari uji pH sediaan injeksi yaitu 7,4. Adanya perubahan pH dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan, kondisi, atau waktu penyimpanan. Uji yang selanjutnya yaitu uji partikel. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menghitung partikel asing dalam rentang ukuran tertentu. Materi partikulat dapat ditentukan dengan inspeksi visual menggunakan mata telanjang di bawah pancaran sinar langsung untuk melihat ada atau tidaknya partikel. Pengujian ini dilakukan di bawah sinar lampu dengan menggunakan bantuan latar belakang hitam untuk melihat partikel putih dan latar belakang putih untuk melihat partikel yang berwarna. Berdasarkan tabel hasil data pada jurnal penelitian tersebut, kode batch T4 menunjukkan stabilitas yang baik setelah waktu 4 minggu penyimpanan. Hal tersebut ditandai dengan tidak ditemukannya partikulat koloid, serat, atau artefak pengotor. Uji yang terakhir yaitu uji kandungan natrium diklofenak. Hasil uji kandungan natrium diklofenak dari keenam formula pada kondisi awal dan setelah waktu 4 minggu penyimpanan dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel hasil pengujian kandungan natrium diklofenak selama 4 minggu penyimpanan, memperlihatkan terjadinya penurunan prosentase pada kondisi awal penyimpanan dan setelah waktu 4 minggu penyimpanan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kelarutan serta stabilitas natrium diklofenak, dilakukan dengan membuat kompleks inklusi dengan dihidroksipropil beta siklodextrin. Pada jurnal penelitian tersebut, konsentrasi antioksidan dioptimalkan. Berdasarkan data, kombinasi N-asetilsistein 0,1% dan disodium EDTA 0,05% menunjukkan profil stabilitas yang baik jika dibandingkan dengan antioksidan lainnya dalam bentuk sediaan intravena. Dan untuk hasil evaluasi sediaan, formula 4 menunjukkan stabilitas yang baik setelah minggu keempat penyimpanan dalam suhu 25 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Sekian pemaparan hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.